Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada calon mahasiswa Universitas Aisyah Pringseu Lampung. Selamat datang di acara perkenalan kampus ya, yang kita sebut dengan mata uap, masa ta'aruf mahasiswa. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang administrasi di bidang keuangan, yang utama, umum, dan tentang kepegawaian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Yeni Martalena. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Rektor 2, bagian bidang umum, kepegawaian, dan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada di Universitas Aisyah Pringseu. Universitas Aisyah Pringseu dipimpin atau dikepalai oleh seorang rektor yang bernama Pak Hardono, dan Pak Hardono dibantu oleh 3 wakil rektor. Yang pertama itu adalah rektor 1 bidang akademik dan kerjasama, wakil rektor 2 bidang umum, kepegawaian, dan keuangan, dan yang ketiga adalah wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan. Setelah itu rektor ini juga dibantu oleh para dekan. Di Universitas Aisyah ini ada 3 fakultas. Yang pertama itu adalah Fakultas Teknologi dan Informatika, yang kedua adalah Fakultas Kesehatan, dan yang ketiga adalah Fakultas Sosial dan Bisnis. Selain fakultas, di dekan dan kaprodi, di struktur organisasi yang ada di universitas ini juga yang membantu Pak Rektor atau Pak Hardono ada yang namanya LPMI, yaitu Lembaga Penjamin Mutu. Setelah itu ada juga SPI atau Sistem Penjamin Mutu. Setelah itu ada juga kita Lembaga Pengabdian dan Penelitian. Setelah itu di sini kita juga ada perpustakaan. Perpustakaan di universitas ini kita adalah perpustakaan terpadu. Di perpustakaan ini kalian bisa mencari referensi berbagai macam buku. Jadi ketika kalian nanti akan menghadap perkuliahan, ada tugas, jadi kalian bisa melihat atau mencari referensi buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan insya Allah di perpustakaan kita untuk sumber buku bacaan itu sudah memadai. Kita sudah ada buku bahan ajar itu per prodi itu sudah ya, insya Allah sudah bisa dibilang lengkap ya. Setelah itu kita juga ada laboratorium. Nah, laboratorium ini digunakan untuk kalian berpraktek, khususnya untuk yang di mahasiswa kesehatan, yang di fakultas kesehatan. Di laboratorium ini kita ada per prodi itu kita punya masing-masing lab ya. Di keperawatan kita ada laboratorium keperawatan, yang kebidanan kita punya laboratorium kebidanan, yang farmasi kita punya laboratorium farmasi, yang gizi kita juga punya laboratorium gizi, dan di yang sosial bisnis pun kita juga ada ya, ada labnya. Untuk sementara ini untuk yang di psikologi dan di akuntansi itu kita masih gabung dengan komputer, dan artinya dengan laboratorium komputer. Setelah itu kalau kalian ingin meminjam peralatan yang lab, misalnya kalian mau belajar yang di kesehatan nih contohnya ya, misalnya perawat atau bidan, kalian mau belajar gimana sih caranya menginfus atau gimana sih cara menyuntik gitu ya. Jadi kalian bisa berkoordinasi dengan Bu Linda untuk peminjaman alat-alatnya. Begitupun dengan yang di Fakultas Teknologi dan Informasi, di sini juga kita alat-alat untuk media elektroniknya ya, artinya media untuk teknologi informasinya juga kita sudah cukup memadai. Jadi kalian nanti bisa terjun langsung untuk berpraktek, bukan hanya teori yang kita tawarkan di sini. Ketika nanti kalian sudah bergabung, sudah belajar di sini, kalian akan langsung berpraktek bagaimana sih cara menggunakan alat-alat komputer ya, terutama komputer dan sejenisnya lah gitu, yang berhubungan dengan teknologi dan informasinya. Begitupun dengan yang di elektronika. Di D3 elektronika ini juga kita sudah mempunyai lab elektronikanya ya. Jadi kalian bisa menghubungi nanti Bu Linda namanya. Setelah itu kita juga mempunyai unit bisnis. Di unit bisnis ini kita
ada lembaga bahasa ya, di unit bisnis ini ada kita mengelola lembaga bahasa. Lembaga bahasa di sini jadi nanti bisa membantu kalian ketika nanti kalian sudah selesai atau pada saat tugas akhir kalian akan membuat karya tulis ilmiah ya. Di situ ada pembuatan abstrak gitu. Jadi kalian bisa mentranslatekan abstraknya yang bahasa Inggris nanti dihubungin dengan unit bisnis. Di situ kita ada lembaga bahasa. Jadi nanti kalian bisa dibantu di lembaga bahasa tersebut. Di situ juga nanti ada tentang pengolahan, bagaimana sih cara mengolah data gitu ya. Di unit bisnis itu ada yang akan mengurusi tentang di lembaga bahasanya itu membantu kalian untuk mentranslatekan abstraknya. Dan yang untuk di pengolahan data pun di lembaga di unit bisnis ini ada bagian yang akan mengajari kalian nanti, ada suatu unit yang akan mengajari tentang bagaimana kalian mengolah data gitu ya dengan SPSS. Di sini juga ada bagian unit administrasi akademik. Nah, unit administrasi akademik ini fungsi dan tugasnya adalah nanti untuk membantu kalian tentang pengurusan surat menyurat. Ya, surat menyurat seperti ketika kalian membutuhkan surat izin belajar atau surat keterangan, itu kalian bisa menghubungi bagian UAAK ini, bisa menghubungi Pak Tri Adi Nugroho ya, kepalanya Pak Tri Adi Nugroho. Tetapi nanti di Perprodi itu perbagian ada administrasinya tersendiri, ada administrasinya sendiri-sendiri. Nanti di sini kalian akan mengisi KRS pertama. KRS ini nanti akan diisinya di UAAK ya, akan berhubungan dengan UAAK ini. Bagaimana cara kalian mengisi KRS? Untuk memulai perkuliahan itu kalian harus mengisi KRS terlebih dahulu atau rencana kartu rencana studi ya, nanti bisa dibantu di bagian unit administrasi akademik ini. Setelah itu juga di administrasi akademik ini bisa mencetak hasil nilai kalian ya. Jadi ya berhubungan dengan administrasi keakademikan itu semuanya ada di bagian administrasi akademik. Ketika kalian melakukan perkuliahan untuk ngambil absen atau jurnal perkuliahan itu ngambilnya nanti di bagian UAAK ya. Setelah itu di UAP ini juga ada bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian ini dikepalai oleh Bu Ningsiah. Kepegawaian ini mengurusi tentang kepegawaian ya. Jadi semua bagian tentang kepegawaian, urusannya di kepegawaian. Setelah itu, selain di kepegawaian ada juga bagian keuangan, dan ini salah satu tempat yang akan sering kalian kunjungi juga selain UAAK. Ya, selain bagian administrasi akademik, kalian juga akan sering mengunjungi bagian keuangan. Bagian keuangan ini dipimpin oleh Bu Puspita Ayu, tetapi nanti Bu Puspita Ayu ini akan dibantu oleh Bu Patria dan Bu Anissa. Nanti mungkin kalian akan lebih banyak bersinggungan atau ketemu dengan Bu Patria dan Bu Anissa ya. Mereka berdua ini yang akan menjaga loket. Di situ yang nanti ketika kalian akan melakukan pembayaran, kalian akan dilayani oleh Bu Patria dan Bu Anissa. Setelah itu ada bagian umum dan perlengkapan. Bagian umum dan perlengkapan ini ada Pak Ferry Nustiabudi namanya. Nanti ketika kalian akan kuliah, kalian mau mencari kelas atau kalian ada kekurangan peralatan, nggak ada spidol, misalnya nggak ada LCD, kekurangan kursi, misal ya, itu nanti kalian bisa menghubungi namanya Pak Ferry Nustiabudi namanya di sini. Jadi ketika kalian mau kuliah, oh saya kuliah dapat ruangan kelasnya di mana ya, gitu ya. Jadi nanti yang akan mengatur jadwal kelas itu ada namanya Pak Ferry. Jadi kalian nanti bisa menghubungi Pak Ferry ya. Nah, itu adalah struktur organisasi secara umum yang ada di Universitas Aisyah ini. Sedangkan dosen-dosennya, dosen yang ada di keperawatan, yang di nurse dan S1 keperawatan itu ada 15 dosen yang keseluruhannya sudah S2 semua, magister kesehatan semua, magister keperawatan.
ada 15 orang. Nah, untuk bagian administrasi akademiknya akan dibantu oleh Pak Fahlul Rizky. Jadi ketika kalian akan pengisian KRS, setelah ini kalian masuk, yang pertama kalian lakukan adalah pengisian KRS. Setelah itu dosen di Prodi S1 Gizi. Siapa aja sih dosen-dosen yang ada di S1 Gizi? Di S1 Gizi ini kita ada 8 dosen yang kesemuanya juga sudah S2 semua dan linier. Dan administrasi akademiknya akan dibantu oleh Bu Nabila Aisyah namanya. Jadi yang mahasiswi dan mahasiswa yang mengambil program studi S1 Gizi nanti setelah masuk untuk pengurusan KRS-nya bisa menghubungi Bu Nabila ya. Nah, yang untuk di S1 Farmasi, di S1 Farmasi ini dosennya siapa aja? Dosennya itu kita ada 8 ya, di farmasi ini ada 8. Untuk pengisian KRS yang pertama itu akan menghubungi Bu Nadia. Namanya Bu Nadia yang nanti akan membantu pengisian KRS-nya ya. Dan yang untuk S1 Bidan Profesi, di sini juga kita ada 8 dosennya. Administrasinya bisa menghubungi Bu Anita ataupun Bu Delva ya, yang untuk di Bidan Profesi. Dan untuk di Prodi D4 Kebidanan ini kita ada 10 dosennya. Nah, untuk administrasi akademiknya itu akan dibantu oleh Bu Anita Mirzana. Jadi nanti bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu biasanya nih yang ambil D4 nih, D4 ini kebanyakan biasanya ibu-ibu nih ya. D4 ini nanti berhubungannya dengan Bu Anita Mirzana ya untuk pengisian KRS-nya. Untuk di Prodi D3 Kebidanan itu kita ada 7 dosen. Dan untuk pengurusan administrasi akademik akan dibantu oleh Bu Delva. Jadi mahasiswa yang ambil D3 Kebidanan untuk pengisian KRS bisa menghubungi Bu Delva ya, Bu Delva Sylvia. Untuk di dosen Prodi S1 Teknologi Informatika itu kita ada 5 dosen. Untuk pengisian KRS administrasi akademiknya akan dibantu oleh Bu Hapsah Mukaromah ya. Jadi nanti yang Teknologi Informatika untuk KRS hubunginya Bu Hapsah. Dan yang untuk D3 Elektronika itu kita di sini masih ada 2 untuk dosen tetapnya ya yang masih ada saat ini. Tetapi jangan khawatir ini yang D3 Teknik Elektronika, loh kok dosen kami hanya 2 sih? Sedangkan prodi-prodi yang lain dosennya udah banyak-banyak, kok kami hanya 2 nih gitu. Ya, ini 2 orang ini yang standby, artinya dosen yang 2 ini yang standby ada di UAP. Tetapi jangan khawatir, kalian nanti ketika perkuliahan dosen-dosennya akan banyak ya. Yang artinya ada kita namanya dosen luar, artinya dosennya yang datang pada saat mengajar. Karena nanti di elektronika ini banyak proyeknya. Jadi kalian nanti nih di teknik elektronika ini akan banyak diajarkan gitu ya, akan bagaimana sih caranya tentang urusan listrik melistrik ini sepertinya ya. Jadi akan banyak setelah lulus pun kalian akan banyak nanti, kayaknya sih sebelum lulus juga kalian sudah mulai banyak nih dapat proyek kayaknya ya. Nih contohnya aja nih kayak dosennya ini pada sibuk semua nih, nggak bisa netep di kampus gitu ya, nggak bisa standby gitu karena mereka banyak proyek gitu ya. Nah, di D3 Teknik Elektronika ini dibantu dengan Bu Dita ya, administrasi akademiknya dibantu oleh Bu Dita Septasari. Nah, yang untuk di dosen prodi psikologi, di psikologi ini kita ada 5 dosennya ya, dan administrasi akademiknya akan dibantu oleh Bu Lita Nurmala. Jadi nanti yang ambil psikologi kalian bisa menghubungi Bu Lita Nurmala. Dan yang untuk di prodi S1 akuntansi itu juga kita ada 5 dosennya ya. Dan untuk administrasi akademiknya akan dibantu oleh Pak Ferry namanya ya. Itu yang di S1 akuntansi. Nah, itu adalah SDM atau dosen-dosen yang ada di Universitas Aisyah ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang administrasi keuangannya ya. Nah, di administrasi keuangan ini yang agak-agak sensitif nih ya, yang kebiasaannya mahasiswa agak riwah nih. Bisa-bisa gara-gara administrasi keuangan yang nggak selesai, mahasiswa ini bisa tertunda ya kelulusannya. Jadi penting nggak penting, penting gitu ya untuk di keuangan ini. Jadi yang di keuangan ini mohon sedikit serius menyimaknya gitu ya,
karena keuangan ini rada-rada sensitif banget nih ya gitu. Jadi proses registrasi administrasi keuangan yang ada di UAP ini kita sistemnya bisa mencicil. Artinya mencicil itu kita ada tiga ketentuan. Artinya pada waktu kita pengisian pertama KRS itu kita harus membayar 25%. Nah, kalau kalian ini baru pertama awal, biasanya itu kita ada minimal pembayaran tergantung dari prodinya masing-masing gitu ya. Tapi minimal itu sudah membayar daftar ulang sebesar 25% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Ya, setelah itu ketika nanti kalian akan mengikuti ujian tengah semester, kalian harus sudah membayar 50% dari jumlah bayaran yang harusnya dibayar di prodi masing-masing, karena kita jumlah pembayaran di prodi ini berbeda-beda ya jumlah nominalnya, jadi disesuaikan. Itu kalau ketika sudah mau UTS ujian tengah semester, kalian harus sudah memenuhi 50%. Artinya ketika kalian pertama sudah mendaftar ulang 25%, hanya tinggal menambah 25% lagi untuk mencapai 50%-nya. Nah, setelah ujian akhir semester atau UAS itu kalian wajib dan harus sudah membayar 100%. Artinya harus sudah lunas pembayaran di semester itu. Gitu ya, di semester berjalan. Dan itu setiap semester perlakuannya sama. Ketika awal pengisian KRS 25%, ujian tengah semester itu harus sudah masuk 50% dan UAS itu harus sudah masuk 100%. Memang kita di sini sistemnya bisa mencicil. Jadi kalian bisa mencicil sesuai dengan ketentuan tadi. Artinya, saya membayarnya pada waktu mau ujian aja lah gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ketika mau ujian melunasi sampai dengan 50% misalnya pada waktu mau UTS. Atau kalian juga bisa mencicilnya per bulan supaya tidak berat. Jadi dilihat jumlah kalian harus bayarkan berapa, dibagi. Jadi mampunya misalnya bulanan aja deh gitu biar nggak terlalu berat, ya nanti nggak numpuk terlalu banyak. Jadi bisa dicicilkan per bulan gitu ya. Atau kalau yang ibu-ibu dari D4 nih biasanya nih yang agak rempong nih ya, biasanya yang D4 nih. Yang D4 biasanya karena kuliahnya kan 1 minggu itu hanya 2 kali ya, biasanya hanya 2 kali, hanya di hari Jumat dan Sabtu. Jadi karena di D4 ini waktunya sedikit karena kebanyakan untuk dipraktek, artinya untuk mata kuliah teorinya itu sedikit, hanya 2 bulan. Kalau nggak salah hanya 2 bulan itu untuk perkuliahan teori, artinya hanya dalam 2 bulan itu harus sudah menyelesaikan 100%-nya gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail yang untuk D4 nanti di kalender keuangannya ya. Jadi udah paham ya untuk registrasi administrasi keuangan yang ada di UAP, kita boleh mencicil. Sistemnya mencicil, tapi mencicil ya, yang nama mencicil harus ada uang masuk, bukan dihutang. Ya, bukan dihutang. Kalau dihutang itu artinya yang seharusnya sudah lunas nih semester 1 tetapi belum mampu kita melunasi. Bisa dihutang, artinya itu ada ke penambahan nanti di semester berikutnya. Dan di sini kita ada lagi kemudahan di UAP ini. Selain mencicil, kita juga ada kemudahan perjanjian. Artinya perjanjian ini selama perkuliahan kita ada jatah 3 kali tunggakan. 3 kali tunggakan artinya bisa 3 kali perjanjian selama kuliah di UAP. Ya, biasanya untuk perjanjian ini digunakan oleh mahasiswa reguler yang 4 tahun. Ya, kalau yang D4 itu hanya 2 semester, biasanya tidak ada perjanjian. Begitu juga dengan yang konversi perawat yang hanya 3 semester. Ya, yang biasanya banyak dipakai perjanjian ini adalah mahasiswa yang reguler yang 4 tahun, yang 8 semester. Itu kita ada jatah 3 kali perjanjian, artinya ada 3 kali boleh menunggak gitu ya, boleh terhutang, artinya seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan untuk keuangan mau perjanjian bisa ketemu langsung dengan saya gitu ya. Tapi harapan saya sih ke depan
mahasiswa di angkatan ini nggak ada yang sempat ketemu dengan saya gitu. Artinya semuanya untuk di keuangan berjalan lancar gitu ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Jadi lancar, perkuliahan kalian lancar, keuangan lancar, jadi bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nah, ini adalah kalender keuangannya ya. Kalender keuangan ini berlaku di semua prodi kecuali yang konversi keperawatan yang 3 semester dan yang D4 kebidanan yang 2 semester ya. Ini kalender keuangan ini adalah secara umum ya. Jadi yang pertama itu dari bulan September sampai dengan Agustus, ini adalah penerimaan mahasiswa baru yang sudah kalian lewati. Artinya kalian ini sudah membayar daftar ulang ya. 22 Agustus ini batas terakhir pembayaran. Artinya bagi kalian yang belum mendaftar ulang, ini batas terakhir pendaftaran ulang itu adalah tanggal 22 Agustus sebelum mengisi KRS ya. Jadi sebelum kalian daftar ulang, artinya kalian tidak bisa mengisi KRS ya. Jadi batas akhir untuk pendaftaran ulang itu ada di tanggal 22 Agustus. Dan di tanggal 29 Agustus itu adalah pengisian KRS gitu ya. Jadi setelah kalian daftar ulang, otomatis nanti kalian akan dapat akun. Kalau sekarang sepertinya kita masih lewat jaringan, jadi kita sistemnya masih online sepertinya. Jadi pengisian KRS pun akan online, itu nanti akan mendapat akun masing-masing nanti. Jadi kalian akan masuk situ baru bisa mengisi KRS, tetapi syaratnya kalian harus sudah mendaftar ulang gitu ya. Nah, registrasi untuk ujian tengah semester, ring-ring untuk ujian tengah semester ini antara tanggal 12 Oktober sampai dengan 17 Oktober. Jadi dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 17 Oktober, terakhir ini 17 Oktober, itu kalian harus sudah melunasi 50% dari jumlah pembayaran semester berjalan ya. Ini berlaku di semua prodi ya. Batas terakhir untuk membayar untuk ikut ujian tengah semester itu tanggal 17 Oktober. Itu harus sudah mencapai 50%. Nah, untuk ujian akhir semester itu akan dilaksanakan di bulan Desember ya. Jadi waktu untuk kalian pembayaran untuk melunasi semester 1 ini itu ada di tanggal 12 Desember ya. Tanggal 7 sampai dengan 12 Desember ini adalah batas terakhir pelunasan untuk semester 1. Setelah kalian melunasi pembayaran di semester 1 ini, kalian akan di-approve dari keuangan untuk bisa mendapatkan kartu ujian. Ketika kalian tidak atau belum melunasi untuk semester 1-nya, kalian otomatis tidak akan bisa ikut ujian akhir semester. Untuk di semester genap seperti itu juga. Semester genap itu dimulai di tanggal 1 Februari sampai dengan 8 Februari. Ini batas terakhir registrasi pengisian KRS. Artinya kalian daftar ulang untuk semester genap. Ketika kalian tidak mendaftar ulang di semester genap, tidak registrasi, otomatis kalian tidak akan terekam di absen. Ya, di absensi kalian tidak akan ada namanya kalau kalian tidak mengisi KRS. Nah, syarat untuk mengisi KRS ini kalian harus membayar 25% dari jumlah SPP di semester berjalan, artinya di semester kedua ya, 8 Februari. Setelah itu di bulan Maret kalian sudah ujian tengah semester. Pembayarannya dari tanggal 22 sampai dengan 27 Maret. Tanggal 27 Maret itu terakhir. Kalian membayar sudah mencapai 50%. Setelah itu ujian akhir semesternya itu di bulan Mei. Jadi tanggal 29 Mei ini kalian harus sudah melunasi pembayaran semester kedua. Ya, baru nanti kalian akan mendapatkan kartu ujian untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Kalau kalian belum melunasi, otomatis kalian tidak bisa ikut ujian akhir semester.
Kalau tidak bisa ikut ujian akhir semester, artinya kalian tidak akan bisa naik ke tingkat berikutnya. Nah, ini tadi yang bisa di perjanjian tadi. Tetapi biasanya perjanjian ini dilakukan setelah tahun kedua, karena di tahun pertama ini belum ada praktik, terutama yang untuk di kesehatan ya, belum ada praktik, belum banyak, artinya belum banyak pengeluaran. Biasanya mahasiswa kalau mau perjanjian itu di tahun kedua. Di tahun kedua itu karena sudah mulai banyak praktik lahan. Ya, itu untuk yang di kesehatan. Kalau yang untuk di Fakultas Sosbis dan Teknologi itu sepertinya untuk di tahun pertama ini juga memang belum ada praktik lahan ya. Itu untuk kalender keuangan secara umum untuk di semua prodi yang reguler ya, yang 8 semester. Nah, ini kalender keuangan yang untuk konversi perawat. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, karena di konversi perawat ini juga biasanya sudah banyaknya yang bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ini ada, karena di konversi perawat ini sistemnya blok, jadi beda dengan yang keuangan yang dijelaskan tadi. Konversi perawat ini hanya 3 semester di UAP ini dan sistemnya blok. Jadi yang pertama itu adalah sampai dengan tanggal 29 Agustus itu batas terakhir daftar ulang. Di konversi perawat ini minimal sudah masuk 3 juta untuk daftar ulangnya. Setelah itu perkuliahan, registrasi akhir ujian semester blok pertama. Blok pertama itu di tanggal 12 dan 17 Oktober. Ya, pembayaran pertama untuk di blok pertama. Jadi setelah daftar ulang tadi masuk 3 juta, di ujian akhir semester blok pertama ini kalian harus sudah masuk 50%. Jadi tinggal nambah berapa gitu ya, untuk kalau sudah masuk 3 juta tinggal nambah berapa lagi untuk mencukupi 50%-nya. Ya. Setelah itu masuk ke blok kedua. Blok kedua itu di 12 Desember. Terakhir pembayaran itu di 12 Desember. Itu harus sudah masuk 75%. Ketika ujian akhir semester blok kedua, itu mahasiswa harus sudah mencukupi 75% pembayarannya. Jadi baru bisa ikut ujian. Kalau belum mencapai 75%, otomatis tidak bisa ikut ujian blok kedua dan tidak bisa ikut masuk ke blok yang ketiga. Nah, blok ketiga itu ada di 6 Februari. Jadi di tanggal 6 Februari harus sudah lunas 100% untuk semester ganjilnya, untuk semester 1 ya. Jadi di konversi perawat semester 1 itu ada 4 kali, bisa dibilang 4 kali pembayaran. Yang pertama itu adalah daftar ulang, yang kedua ujian akhir di blok pertama, yang kedua ujian akhir blok kedua, dan yang keempat adalah ujian akhir blok ketiga gitu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghitung, artinya udah bisa mulai mering-ring nih gitu. Oh, di tanggal-tanggal sekian saya harus melunasi gitu ya. Di tanggal 6 Februari itu terakhir harus sudah lunas semua di semester satunya. Masuk ke semester genap, yang semester kedua itu juga seperti itu. Sistemnya masih blok. Untuk perawat itu 3 blok. Yang blok pertama itu tanggal 3 April itu harus sudah membayar 50%. Jadi sebelum masuk ke blok pertama itu harus registrasi daftar ulang dulu 25% ya, 25% dari semester berjalan. Isi KRS, jangan lupa untuk mengisi KRS karena kelemahan biasanya di konversi perawat ini jarang sekali mengisi KRS ya. Jadi untuk tahun ini kita akan lebih tertib. KRS ini wajib dan harus diisi. Ketika KRS tidak diisi, otomatis ibu bapak sekalian tidak bisa mengikuti perkuliahan ya. Jadi kita belajar tertib administrasi, isilah KRS dulu, bayar 25%. Setelah itu melakukan perkuliahan, masuk ke semester blok pertama ya. Tanggal 3 April itu ujian akhirnya, jadi harus sudah masuk 50%. Selanjutnya di tanggal 12 Juni itu ujian akhir semester blok kedua, artinya harus sudah masuk 75%. Di 14 Agustus itu harus sudah lunas semua untuk semester genapnya. Ya, itu ujian akhir semester blok ketiga.
Nah, di perawat konversi ini yang kalender akademiknya agak panjang sampai dengan bulan Agustus. Kalau di prodi-prodi yang lain itu bulan Juli sudah finish, artinya sudah selesai semua untuk perkuliahan ya. Untuk administrasi perkuliahan di bulan Juli itu sudah selesai semua untuk di prodi yang lain. Ini di prodi perawat ini yang konversi perawat karena memakai sistem blok, jadi ini panjang sampai dengan bulan Agustus ya, sampai dengan 14 Agustus baru selesai perkuliahan blok ketiganya, dan itu harus sudah lunas yang blok ketiga. Begitupun selanjutnya masuk lagi ke semester genap, perlakuannya sama seperti semester ganjil sebelumnya ya. Dan di semester ganjil ini nanti, semester ganjil di tahun berikutnya, artinya di semester ketiga yang untuk konversi perawat ini yang mungkin agak sedikit ikat pinggang ya, karena selain membayar untuk pembayaran semester, di situ juga harus membayar untuk ujian hasil atau skripsi. Jadi sudah membayar ujian skripsi itu nanti di semester ketiga, dan itu juga di semester ketiga itu juga nanti membayar untuk yudisium ya. Jadi nanti di semester ketiga mungkin agak sedikit ikat pinggang nih untuk yang konversi perawat karena pembayarannya agak menumpuk-numpuk nanti di semester ketiga gitu. Kalau nanti di semester 1 dan 2-nya masih ada tunggakan, artinya akan sangat berat nanti di semester 3. Bisa-bisa ibu bapak nanti akan tertunda untuk ke yudisium gitu ya, akan tertunda kelulusannya karena kalau belum lunas semua otomatis tidak akan bisa ikut yudisium atau tidak akan bisa ikut ujian akhir skripsi, karena syarat untuk ujian akhir skripsi itu harus sudah lunas semua administrasi baru bisa ikut ujian skripsi gitu ya. Selanjutnya untuk D4 kebidanan, dan ini lebih ikat pinggang lagi nih yang untuk D4 kebidanan, karena D4 kebidanan ini hanya 2 semester ya, di UAP ini hanya 2 semester, dan waktunya pun untuk teori ini hanya sekitar 2 bulan karena selebihnya itu masuk ke lahan ya. Jadi memang, dan pembayarannya pun agak lumayan ya untuk di D4 kebidanan ini gitu. Jadi memang agak benar-benar harus benar-benar ikat pinggang nih buat yang ibu-ibu nih. Untuk di kebidanan ini untuk daftar ulang itu minimal sini 5 juta ya. Kenapa kita patok 5 juta untuk di kebidanan, D4 kebidanan? Kalau yang di prodi yang lain di keperawatan tadi hanya 3 juta. Kenapa di kebidanan 5 juta? Karena di kebidanan ini tadi waktunya hanya sebentar ya. Jadi kalau sudah di awal itu sudah membayar 5 juta, insya Allah nggak terlalu berat lagi gitu ya. Jadi di ujian tengah semester kita masuk perkuliahan ini pertama di bulan September ya. Nanti di tanggal 26 September itu kalian sudah melakukan ujian tengah semester. Artinya baru 4 minggu ya, sekitar 4 atau 5 minggu perkuliahan itu sudah ujian tengah semester. Artinya ibu-ibu harus sudah membayar 50%. Daftar ulangnya sudah masuk 5 juta, artinya tidak terlalu berat lagi gitu ya. Hanya tinggal menambah sekitar 2-3 juta lagi gitu ya untuk mencapai 50%-nya gitu. Itu terakhir pembayaran di tanggal 26 September ya. Setelah itu perkuliahan lagi hanya 4 mingguan. Di bulan Oktober, di tanggal 24 Oktober, ibu-ibu sudah ujian akhir semester. Artinya harus sudah lunas yang semester 1-nya, harus sudah 100% pembayarannya ya. Jadi hanya dalam waktu 2 bulan, Agustus, September, Oktober. Nah, di bulan tanggal 24 Oktober itu ibu-ibu harus sudah melunasi pembayaran untuk semester 1. Ya, setelah itu ibu-ibu akan praktek ke lahan. Nah, praktek ke lahan ini pun membayar. Nah, di sini untuk besaran bayarannya berapa? Ini belum saya sampaikan di sini karena kita belum melihat berapa sih jumlah mahasiswa yang sekarang ini. Jadi kita belum bisa membuatkan rapnya. Dan tempat praktiknya mana saja rumah sakit yang akan kita pakai gitu ya, karena belum ada pembagiannya. Jadi untuk nominal berapa sih bayarannya belum bisa disampaikan saat ini. Tapi ring-ringnya untuk pembayaran itu ibu-ibu praktek lapangan itu di tanggal 31 Oktober itu batas
bayar praktek. Ketika ibu-ibu belum membayar praktek, otomatis ibu tidak bisa ikut berpraktek, ya. Jadi sebelum masuk lahan, sebelum berpraktek, ibu-ibu harus membayar biaya prakteknya dulu. Itu tanggal 31 Oktober paling telat, paling lambat, ya. Setelah itu, setelah praktek PKK Kompre, ibu-ibu akan ada praktek lagi komunitas namanya, dan di sini pun akan membayar lagi, ya. Tapi tidak sebesar yang PKK Kompre, karena PKK Kompre ini ke lahan, ke rumah sakit atau ke bidan gitu ya. Nah, kalau yang praktek komunitas ini tidak terlalu besar pembiayaannya, itu di tanggal 28 November. Sampai dengan tanggal 28 November itu praktek komunitas. Setelah itu pulang dari praktek, ibu-ibu ada ujian praktek. Nah, ini duit lagi ujian praktek, ya. Jadi tanggal 19 Desember, 12 sampai dengan 19 Desember ini ibu-ibu bayar ujian praktek. Ya, setelah itu ibu-ibu harus sudah ujian proposal, ya. Nah, untuk yang di kebidanan ini begitu masuk, ibu-ibu harus sudah mulai menyiapkan tema atau judul skripsi atau KTI-nya apa sih yang mau diambil, karena semester 1 ini ujian di terakhir itu harus sudah sidang proposal. Sebelum masuk ke semester genap, semester kedua, ibu-ibu harus sudah sidang proposal KTI-nya, ya. Tanggal itu sekitar tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 Januari itu ring-ring untuk pelaksanaan ujian proposal. Nah, syarat untuk ibu ikut ujian proposal ini, ibu harus sudah melunasi semua administrasi keuangan yang di semester 1. Kalaupun tadi waktu ujian akhir masih kurang dikit nih, belum lunas, kita ada perjanjian, masih ada tunggakan, oke, nggak apa-apa, ya. Tetapi ketika ibu mau ujian proposal, otomatis ibu harus sudah lunas, ya. Yang tunggakan tadi pada waktu ujian akhir yang belum 100% tadi, mau nggak mau harus dilunasi ketika ibu mau maju sidang proposal. Kalau tadi, wah Bu, ujian akhirnya cepet banget ya Bu, harus sudah 100%, uang saya belum ada nih gitu, karena waktunya hanya 1 bulan. Masih bisa ditunda, artinya untuk pelunasan itu nanti ketika ibu-ibu maju sidang proposal. Tapi harapannya sih tidak ada tunggakan, ya. Karena itu tadi selain ujian melunasi 100%, kan ada uang praktek, ada uang ujian praktek gitu ya. Nah, untuk yang proposal ini ibu-ibu belum bayar dulu untuk yang proposalnya, tetapi nanti ibu bayarnya ketika mau maju sidang hasil, ya. Nah, sekarang masuk ke semester genap. Nah, semester genap sama dengan semester yang ganjil. Masuk ke bulan Februari, tanggal 1 sampai dengan 8 Februari itu pengisian KRS, itu harus 25% untuk pengisian KRS-nya untuk di semester kedua. Kalau ibu nggak bayar 25%, otomatis nggak bisa isi KRS. Kalau nggak isi KRS, otomatis nggak bisa ikut perkuliahan di semester genap, ya. Jadi kalau yang ada tunggakan di semester ganjil, itu harus dilunasi dan membayar yang 25% di semester genap, ya. Kalau tadi misalnya mau ujiannya juga mundur nih karena belum bisa melunasi ya di semester ganjil. Nah, masuk di semester genap ini pada waktu KRS mau nggak mau, suka nggak suka harus melunasi yang semester ganjil dan membayar yang 25% semester genapnya, ya. Di bulan Maret itu ibu sudah UTS, ujian tengah semester. Februari masuk, tanggal 20 Maret ibu sudah UTS. Itu harus sudah membayar lagi yang 50% untuk semester genapnya, ya. Di bulan Mei ibu-ibu sudah harus maju sidang hasil, sidang skripsi, ya. Jadi di bulan Mei ini ibu sudah siap-siap untuk membayar ujian sidang hasil, sidang skripsi, ya.
Sidang skripsi itu di kalender akademik itu ring-ringnya mulai dari bulan Maret. Ya, Maret sampai dengan tanggal 30 Mei. Itu waktu Ibu untuk maju sidang hasil atau sidang skripsi. Nah, ketika Ibu mau maju sidang hasil ini, Ibu membayar dulu untuk biaya skripsinya, ya, baru bisa maju sidang hasil. Setelah itu di semester genap ini ibu-ibu ada pelatihan kebidanan, ya. Itu ring-ringnya dari tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 27 April. Dan pelatihan kebidanan ini pun membayar, gitu ya. Biayanya juga belum bisa disampaikan saat ini karena kita belum tahu nih, rapnya belum masuk, ya, belum bisa di ring-ring berapa yang harus ibu bayar. Tapi untuk gambaran supaya ibu-ibu sudah bisa, ini tanggal 27 Maret ini akan ada lagi pembayaran untuk pelatihan kebidanan. Di bulan Mei tanggal 30 April sampai dengan 8 Mei itu ibu-ibu sudah ujian akhir. Artinya 8 Mei ini ibu harus sudah lunas 100% untuk semester genapnya, ya. Setelah itu di bulan Mei ini juga, nah di bulan Mei ini antara Maret sampai dengan bulan Mei ini yang benar-benar ibu ikat pinggang karena di situ banyak sekali kegiatan dan itu uang semua, dan uangnya juga bukan uang kecil, ya, uangnya uang besar semua ini. Ada pelatihan, ada ujian hasil, ada ujian akhir semester, ya. Dan di bulan Mei itu juga ibu ada praktek lahan. Jadi semuanya uangnya numpuk di bulan Mei. Ya, dari April sampai dengan Mei ini numpuk uangnya. Ya. Jadi benar-benar ikat pinggang banget nih di bulan Mei ini. Bulan Mei ini ada ujian praktek dan PKK kompre. Ya, di bulan Mei. Itu juga ada pembayarannya. Pembayarannya sama, belum bisa disampaikan karena kita belum tahu berapa nominalnya. Tapi yang jelas ibu-ibu udah bisa prediksi nih di tanggal sekian saya harus siap uang, ya. Di tanggal 22 Mei itu untuk ujian praktek dan pembayaran praktek kompre. Jadi sekalian ketika membayar ujian praktek sekalian membayar untuk praktek PKK komprenya, ya. Setelah itu bulan Juli selesai, finish ibu-ibu, ya. Bayar yudisium dan wisuda, terakhir lulus ibu. Jadi harapannya ketika ibu-ibu di bulan Juli mendaftar yudisium itu sudah lunas semua, tidak ada lagi tunggakan, ya, baik itu administrasi yang pembayaran semesteran, praktek, UTEK ataupun semua, pokoknya semua yang berhubungan dengan keuangan. Ketika ibu mau daftar yudisium itu harus sudah lunas semua, termasuk untuk bayar yudisium dan wisudanya, ya. Harapannya untuk angkatan ini ibu-ibu di 4 kebidanan ini semua lulus tepat waktu, ya, nggak ada yang terkendala, nggak ada yang mundur, nggak bisa ikut yudisium karena pembayarannya masih nyangkut. Mudah-mudahan setelah dengar penjelasan ini nggak pada pusing ini, ya, calon-calon mahasiswa, nggak hanya yang dari kebidanan, dari prodi yang lain pun seperti itu. Yang memang yang agak berat ini yang di kebidanan dan konversi keperawatan, ya, hanya sebentar, ya. Yang ketemu dengan ibu yang agak lama ini yang 8 semester yang reguler, ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat, tetap luruskan niat untuk kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.